Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji dari Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dan ini tanda pengenal saya. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling di SMP N Negeri 29 Jakarta dengan NIM 2501103922810086. Asal LPTK saya di Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah video uji kinerja saya dengan bimbingan konseling klasikal dengan tema bullying. Silakan menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sudah makan ya? Sudah sarapan dong. Nah, hari ini pelajaran saya bimbingan konseling dengan materi anti bullying. Saya harap materi ini kalian bisa dibekali nih. Bullying itu seperti apa dan gimana cara menanganinya, cara mengatasinya. Mungkin sebagian kecil nih belum ada yang tahu tentang bullying, tapi ada beberapa sudah tahu. Dan saya harap dengan materi ini, pembekalan ini, materi ini bisa membuat kalian menjadi lebih luas wawasannya tentang anti bullying. Karena di media sosial itu lagi sedang marak-maraknya bullying, ya. Lagi banyak-banyaknya bully. Ada beberapa sekolah sampai dan siswanya pun jadi pelakunya, bisa jadi korbannya. Ini materi ini tidak main-main jadinya. Saya harap materi ini kalian bisa mengertilah tentang bullying. Ya, kita mulai ya. Nah, stop anti bullying. Nah, tagline kita sekarang bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pengen kan sekolah kita tuh lingkungannya aman dan nyaman. Agar apa? Kalian sekolah bersemangat. Kalian sekolah itu nggak ada rasa beban, males buat sekolah. Ada beberapa yang korban males sekolah karena dia jadi korban bullying. Yuk kita lihat pengertiannya. Next. Nah, next. Next. Apa itu bullying? Nah, bullying ini memiliki arti menggeretak dan mengganggu orang yang lebih lemah. Pasti dia mencari orang yang lemah. Gak mungkin orang yang kuat pasti dibully. Dia pasti mencari orang yang di bawah dari dia. Terus, sementara bullying itu sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berupa perilaku negatif dan berulang. Selalu berulang-ulang. Agar apa? Agar mental kalian kena. Agar kalian gak bersemangat sekolah. Terus, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pasti dengan sengaja. Karena pengen kalian terlihat selalu lemah. Di sendiri ataupun di kelompok. Tapi biasanya di sekolah, bullying itu pasti berkelompok. Jarang sekali itu sendiri, berkelompok, dan dia pasti menyudutkan satu orang, korban. Nah, terus perlakuan tersebut dilakukan sengaja dan intens, bertujuan menyakiti secara fisik dan mental. Next. Nah, dampaknya seperti apa sih? Nah, kita lihat nih dampaknya seperti apa. Dampak bullying itu sangat merusak, baik bagi korban maupun pelaku. Dan dapat menyebabkan masalah fisik, emosional, sosial, hingga akademis. Nggak sebagian kecil pasti sudah merasakan korban bullying. Pasti pernah diejek. Kalau dari sekolah tuh pasti ejek-ejekan dari nama orang tua, benar? Nah, sering banget diledekin nama-nama orang tua. Ya, bertujuan pasti entah itu dia bercanda, tapi pasti untuk menjatuhkan kalian juga. Terus, bagi korban dampaknya bisa berupa gangguan kecemasan, depresi, trauma jangka panjang,
penurunan prestasi belajar, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dampaknya, efeknya sangat besar. Gimana korban itu pengen bunuh diri, udah nggak mau sekolah lagi, dan dia nggak mau hidup, jadi pengen mengakhiri dirinya sendiri. Nah, sementara itu pelaku bullying juga dapat mengalami kesulitan menjalani hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Nanti kalau kalian lihat teman kalian ada yang menyendiri, terus murung, entah dia ada masalah dengan keluarganya atau dia sering dibully sama teman kamu. Next tour. Nah, jenis-jenis bullying ini dibagi 4 jenis. 4 jenisnya itu seperti apa? Ada secara fisik. Secara fisik seperti apa? Saya tanya dulu deh. Bullying secara fisik itu seperti apa? Mukul, nendang, nah, ngedorongnya itu berlebihan ya. Ada yang kan mendorong secara kayak bisa berteman, tapi ada yang mendorong bener-bener pengen ngejatuhin. Apalagi kalian di lantai 4 nih, terus dorong-dorongan kayak gimana. Nah, kalau secara verbal kayak gimana? Ngata-ngatain apa? Orang tua atau fisik. Kayak misalnya nih, mohon maaf ya, saya mencontohkan ya. Rambut kamu kriwil gini, padahal dia rambutnya juga kriwil padahal. Atau warna kulit. Bisa juga fisiknya, contoh ada kekurangan. Kekurangannya pasti ada beberapa lah. Terus sosial, seperti apa sosial? Sosial, coba ada yang tahu nggak gimana jenis apa? Dijauhkan juga bisa, tapi sosial itu biasanya dia lebih ke itu apa? Finansial. Finansial itu bullying secara gue orang kaya dan lu tuh nggak pantas lah berteman sama gue. Itu lebih bahaya. Sudah mengkotak-kotakan secara itu, lu nggak bisa lu main sama gue lu. Gue tuh mainnya sama ini, lu nggak pantas sama gue. Nah, yang sekarang lagi viral-viralnya itu cyber. Nah, cyber ini kan karena kan kalian kaum Gen Z ya, Gen Z, karena udah melek sama media sosial. Secara media sosial bisa juga kena loh bullying itu. Contohnya sekarang banyak. Kayak misalnya di komen-komennya tuh secara entah itu rasis, entah itu fisik tadi saya bilang, terus juga sosial, pasti juga ada. Next. Nah, ada 4 yang siapa aja dapat mengalami bullying. Usia atau jenjang pendidikan. Ya, usia kalian nggak menentukan kalian tuh lepas dari bullying. Saya pun juga pasti juga kena. Jenjang pendidikan, terus nih yang tadi saya bilang, latar belakang budaya atau tadi finansial, sosial atau kondisi fisik kalian. Banyak kok teman-teman kalian ada kondisi fisiknya, mohon maaf, berkekurangan, tapi malah dijadikan korban, diledekin. Niat kalian mungkin meledek untuk mendekatkan, tapi kita nggak tahu mental dia seperti apa. Mental dia kuatkah untuk menerima itu atau enggak? Jangan sampai kalian menjatuhkan mental teman kalian dengan fisik. Itu lebih dalam. Contohnya ada kemarin di sekolah kemarin, sering dikatain, mohon maaf ya, bau badan. Ya, bau badan itu memang problematika karena kalian remaja lagi sedang aktif-aktifnya. Ketika dia bau badan, dia jadi malas ke kelas loh. Di terakhir ini, yang ke-7 ini cuma dari saya. Jadikan ini latihan mental, karena kita nggak akan tahu kedepannya seperti apa. Kalau mental kita lemah, nanti kelak kalian bekerja, itu bakalan lebih pressnya tuh lebih apa ya? Lebih mendalam. Jadi saran saya ini jadikan latihan mental kalian untuk kedepannya.
Jika kalian ditindas, bukan berarti kalian lemah, tapi untuk melatih mental kalian lebih baik. Nah, ini ada 4 akibat kalian kena bullying. Nih, lebih sering menyendiri atau tampak murung. Yang tadi saya bilang, kalau teman kalian ada yang murung, berarti mungkin dia kena bully. Ya. Tolong kalau kalian temen lihat seperti itu, tolong support. Tanyakan kenapa, ada apa, ada yang bisa kalian bantu kah? Atau kalian mau dengerin ceritanya? Biasanya korban seperti itu pengen didengerin aja kok. Ya. Kedua, enggan berangkat ke sekolah atau tempat tertentu. Jadi tuh mereka tuh males untuk ya ketemu dia lagi. Nanti jadinya dibully lagi. Udah males. Tiga, prestasi atau semangat kalian belajar menurun. Jadi menurun tuh prestasi kalian, atau prestasi pelakunya juga mungkin juga. Keempat, mengalami perubahan dalam kebiasaan makan ataupun tidur. Nah, yang tadi saya bilang nih, mengalami kebiasaan yang perubahan nih, makan dan tidur. Karena apa? Kalian diserang mental kalian. Jadi pola makan kalian, pola tidur kalian itu pasti jadi nggak teratur. Karena apa? Kalian kepikiran. Jadi tuh bawaannya kepikiran aja. Kenapa gue seperti ini? Kenapa gue dibully? Ya, next. Nah, ini penutup dari saya. Bullying bukan hal yang sepele, ya, yang tadi saya bilang, karena banyak yang terjadi bullying. Terus semua orang berhak merasa aman dan dihargai. Ya, saya harap semua di sekolah ini pengen berhak merasa aman dan dihargai. 3, perubahan dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, sekarang saya harap per kelompok ini ada LKPD-nya. LKPD-nya ini tolong buatkan poster tentang bullying. Ya. Nanti setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikannya. Kenapa kalian bisa buat poster seperti ini? Dengan kata-kata anti bullying. Ya. Terus ini tadi perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan. Saya kasih kertas untuk kalian mengerjakan ya. Siap dong. 3 cukup. Oke, kelompoknya Kaira, kelompoknya Kanza. 3. Nanti tolong diskusikan siapa yang mau maju ya. Apa? Oh, kelebihan. Ya, biar kelihatan aja. Nih. Iya. Jika ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ini? Iya. Bikin kalau misalnya ada yang kecoret atau apa, kalian bisa bikin yang baru kan? Jadi kalau misalnya itu bisa minta lagi ya. Kalau misalnya Pak minta kertas lagi, boleh. Ya, tolong diskusikan terlebih dahulu sama kelompok kalian. Kenapa kalian ambil tema itu? Kenapa ambil tema? Kenapa kalian buat poster itu? Terus nanti presentasi. Paham? Silakan mengerjakan ya. Pak turun sini dulu nggak Pak? Makasih ya. Yuk. Nih, kurang? 5. Ya, silakan kerjain. Janganlah.
Nah, boleh itu kayak gitu. Tangan kan kecil ya. Atasan lagi Kecil. Diwarnain ya. yang nyata. Boleh nanti digambar bunga sini. Apa kamu bantuin? Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bikin doa ya. Apa? Kasar. Siapa yang pintar gambar di sini? Fatih bukannya pintar gambar kamu? Gambar. Ya mah jago main musik. Jago main musiknya. Kamu? Bisa gambar ya, bisa. Ya gambar dong. Bantu temannya. Dia suka Doraemon, tapi dia nggak suka gambar Doraemon. Aduh, kan udah. Oh iya, boleh, Bang. Awas satu. Pak, masa duluan, Pak? Nggak tahu deh. Yang nggak nyata banyak banget. Spidolnya doang. Ini nyata. Ini berapa senti? Mau dibikin kayak gitu? Bagus spidol. Ada spray. Kuning orang. Ya. Oh, yang gitu. Ini yang warna Raden di rumah. Ada spidol. Spidolnya ada warna semua. Ini ada warna merah. Ini gue gambar ya. Dia yang putih-putih nih. Sabar dulu. Sabar. Kan segini ya stopnya. Iya ya. Apanya? Stopnya. Lu tahu stop yang ada dari parkiran kan? Tahu? Nah, itu. Yang dilarang parkir. Yang kecilan itu. Ada lo kayak jam. Merah cakep. Ini ada yang merah, yang pakaiannya merah, Esnya hitam. esnya itu kan ya Pak? Iya. Ayo, Era tolong. Nah. Sambil mengerjakan boleh ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelah sini. Ya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster Stop Bullying. Nah, jadi kami berharap di SMP Negeri 29 Jakarta ini terhindar dari kata bullying. Karena kan masih banyak ya di sini tuh yang bullying, yang masih suka ngatain nama orang tua, yang suka menjauhi temannya karena fisik ataupun apapun itu.
Terus pegang ntar. Jadi aku di sini jadi ide aku karena aku sendiri pengalaman juga pernah dibully sama temen. Jadi pas disuruh buat poster bully, aku langsung kepikiran sama kata-kata teman aku waktu itu. Sebenarnya kejadiannya udah lama tapi masih membekas di pikiran. Kelas banget. Ya, terus Fatur, Ya, saya juga dulu pernah dibully. Jadi kita nggak boleh ngebully di sini kayak ngatain gendut, hitam, pendek, jelek, miskin, gembel, jauhin dia, nggak boleh kayak gitu. Itu nggak baik ngebully. Karena saya juga pernah ngerasain dibully, rasanya tuh nggak enak pokoknya. Bikin mental down, malas belajar, gini itulah. jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau temannya itu kayak gimana, bisa diobrolkan secara baik-baik, bukan dengan cara ngomongin dari belakang. Oke, tepuk tangan untuk Vera. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk kita anti bullying ya, kita kelompok kamu untuk deklarasi tanda tangan agar tidak ada bullying di sekolah kita. Tanda tangan sebelah sana, silakan. Ya, tanda tangan kamu, perwakilan dari kelompok kamu. Ya, tanda tangan. Dimanapun nama kamu, di bawahnya nanti tanda tangan di atasnya. Perwakilan dari kelompoknya ya. Boleh nama panjang, boleh nama. Fatur boleh di sini, biar nggak nunggu di sini. Ya, nama dan tanda tangan kamu. Kita deklarasikan kalau sekolah kita tuh sekolah aman dan nyaman. Wih, keren ya tuh. Ya, tanda tangan tuh. Tanda tangan. Tanda tangan dong. Oke, selanjutnya kelompok Elezar, maju Zar. Bentar, oke. Kanza, dikit lagi. Udah Zar, nggak apa-apa Zar, segitu aja. Ya. Yuk, Azhar, silakan maju Zar. Yuk, Azhar. Boleh gue ini kita ini aja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elazar Kes Edward. Saya Arya Pramaditya Ariandani. Kami dari kelompok 4. Nah, kami dari kelompok ini pengen menjelaskan tentang poster kami, yaitu bully tidak membuatmu terlihat keren. Kenapa kami memilih poster kami seperti ini? Karena saya sendiri melihat bahwa banyak pembuli itu merasa kalau dirinya itu keren ketika dia mengucilkan orang lain yang lebih lemah. Dan sejujurnya saya juga pernah merasakan ketika saya berbeda dengan yang lain, mereka membuli saya dan juga mereka merasa kalau tindakan mereka itu adalah tindakan yang benar dan keren bagi mereka. Dan para pembuli-pembuli itu suka banget nih, mereka tuh setelah mengucilkan, mereka tuh pasti bakal di media sosial, mereka bakal mengupload, wah saya sudah membuli nih, saya keren. Setelah itu dampak dari membuli juga, korbannya menjadi merasa dikucilkan, terus juga korbannya murung terus, dan itu dapat berpengaruh banget untuk kehidupan sosial, untuk prestasi akademik juga sih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren. Silakan deklarasi kalau kalian menolak bullying di sekolah. Di sebelahnya boleh Zar. Ya. Ayo Kanza. Ya. Nggak nyata ya? Ini boleh.
Oke, tepuk tangan buat Elezar dan Arya. Silakan Kanza. Yuk Kanza, nggak apa-apa. Sesimpelnya aja. Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster yang kami buat, yaitu Stop Bullying. Nah, di dalam satu gambar ini kita bisa menceritakan banyak hal, guys. Karena kenapa kita milih poster kayak gini? Karena di dalam orang yang terkena bully ya, dia tuh pasti bakal merasa pikirannya tuh banyak banget yang mengambang, kayak apa aja yang bakal dia pikirin, dan dia tuh pasti bakal selalu merasa cemas, terus dia merasa kayak beban banget nih pikiran gua gitu. Nah, di sini tuh ada dampak bullying. Dampak bullying itu teman kita bakalan bisa jadi murung, introvert yang tadinya mudah bergaul nih sama teman-teman kita, sering ngobrol. Tiba-tiba kenapa nih dia murung? Bisa jadi itu karena terkena bullying, guys. Jadi hal yang harus kita lakukan ketika kalian melihat teman kita seperti itu, kalian bisa kayak nanyain, misalnya kalian berdua, terus kalian kayak nanya, kamu kenapa gitu. Terus kayak kalau misalnya dia mau cerita, itu kalian bisa cukup dengerin aja dan ngasih saran yang baik. Kayak misalnya kayak, kamu bisa kok meluapkan semua emosi-emosi itu dengan cara misalnya mendengarkan musik, membaca novel, atau membaca buku cerita. Tuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tanda tangan untuk deklarasi kalau kalian membahas. Oke, kelompoknya naik. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berdua perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan poster yang kami buat, yaitu Stop Bullying. Stop Bullying apa sih? Stop Bullying itu orang-orang yang suka dibully, misalkan dengan kata ejekan jelek, dengan kata-kata orang tua atau fisik, itu ditendang atau diapain apapun itu. Terus orang yang biasa dibully itu biasanya sering cenderung, sering murung, menyendiri, terus dia nggak mau berteman dengan siapapun itu. Jadi bullying itu sangat berbahaya bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasikan kalau kalian yang dibully. Tanda tangan. Start. Oke, terima kasih yang sudah mempresentasikan. Kita tutup ya pertemuan ini dengan kata-kata, banyak orang yang diam-diam menunggu kegagalan kalian, musuh kalian, mantan kalian, dan teman palsu kalian. Benar nggak? Tugas kalian cuma satu, kecewain mereka semua dengan prestasi kalian. Sampai jumpa di hari pembuktian dari kita yang sering diremehkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima.
kasih. Dadah.